Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok C3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang progres yang kami lakukan hingga ETS. Dan aplikasi yang kami buat yaitu aplikasi dengan judul aplikasi sharing dan training JTK. Anggota dari kelompok kami itu ada Alvito Novandi, Dio Rahman Putra, saya Muhammad Wilan Gumilang, dan rekan saya Rifki Irfansyah, dan juga Yulina Anggraini. Baik, aplikasi yang kami buat adalah aplikasi sharing dan training JTK. Jadi aplikasi sharing dan training JTK ini adalah aplikasi yang dibuat untuk mewadahi suatu kegiatan training di lingkungan JTK. Teknis kegiatannya nanti ada pihak aplikasi membuat suatu training di aplikasi ini. Nantinya otomatis akan terbuat pendaftaran sebagai trainer dan pendaftaran sebagai peserta. Lalu rencana yang kami targetkan untuk hingga UTS ini yaitu aplikasi telah memiliki beberapa fitur utama, yaitu diantaranya autentikasi pengguna dan juga fitur untuk membuat dan juga mengelola training. Untuk rincian fiturnya yaitu ada register pengguna, register peserta, register admin, login, membuat training, mengatur setiap pertemuan pada training, menampilkan detail setiap pertemuan pada training, dan juga memodifikasi training. Dari rencana yang tadi telah disebutkan sebelumnya, progres kami saat ini yaitu kami telah menyelesaikan beberapa siklus dalam fitur register peserta, register admin, kemudian login. Loginnya itu bisa multi role yaitu role admin, peserta, dan trainer. Kemudian membuat training, mengatur setiap pertemuan pada training, menampilkan detail setiap pertemuan pada training, dan membuat modul pada suatu training. Lalu requirement dari aplikasi kami diantaranya yaitu aplikasi ini dibuat hanya untuk ruang lingkup JTK. Dalam aplikasi ini terdapat 3 role yaitu admin, trainer, dan juga peserta. Aplikasi ini dapat mengelola autentikasi pengguna yang dimana proses registrasi dapat dilakukan oleh trainer dan juga peserta, sedangkan login dapat dilakukan oleh semua role. Lalu aplikasi ini juga dapat membuat, mengelola, serta melaksanakan training. Pembuatan dan juga pengelolaan training ini dapat dilakukan oleh admin, sedangkan melaksanakan training ini dapat dilakukan oleh trainer dan juga peserta. Dan pelaksanaan training ini dapat dilakukan secara online maupun offline. Untuk model bisnis dari aplikasi ini, yaitu email yang digunakan untuk registrasi dalam aplikasi sebelumnya tidak terdaftar dalam aplikasi ini. Kemudian dalam pendaftaran email trainer terdapat beberapa kebutuhan tambahan yaitu CV, kemampuan, serta keahlian. Kemudian training harus berlangsung minimal 4 kali dan maksimal 7 kali pertemuan. Sebuah training hanya dapat memiliki satu trainer saja. Kemudian untuk menjadi trainer dalam suatu training, si trainer tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh admin. Kemudian training yang dilaksanakan maksimal berisi 30 orang peserta. Lalu selanjutnya akan ditampilkan rancangan dari aplikasi ini. Yang kami buat adalah yang pertama ada use case. Ditampilkan bahwa ini adalah use case secara global dari aplikasi yang kami buat. Dalam use case ini dapat terlihat action ataupun hak akses yang dapat dilakukan oleh setiap role. Jadi di use case ini dapat dilihat setiap role itu bisa ngapain aja. Kemudian di sini ada diagram ER. Saya akan menjelaskan diagram ER entity utamanya. Di sini ada entitas user, di mana entitas user ini satu user dapat membuat banyak training. Kemudian dari training tersebut dapat memiliki banyak jadwal training. Lalu ini adalah rancangan tampilan antarmuka dari beberapa fitur yang telah kami selesaikan, yaitu di sini ada tampilan untuk login, ada register juga. Ini register untuk peserta dan juga trainer, dan ini ada halaman untuk pembuatan dan juga pembuatan training, dan ini ada halaman untuk detail training dan juga pengelolaan training. Selanjutnya dari fitur-fitur yang telah kami buat, kami juga melakukan pengujian dari fitur-fitur tersebut.
Yang pertama yaitu pengujian untuk halaman register. Di sini peserta dapat melakukan register dan juga jika berhasil data tersebut akan tersimpan ke database. Tapi jika tidak berhasil maka akan ada pop-up yang keluar bahwa registrasi tidak berhasil. Dan ini untuk registrasi trainer sama juga teknisnya, jika berhasil dapat dimasukkan ke dalam database dan jika tidak berhasil akan ada pop-up bahwa tidak berhasil. Lalu selanjutnya ada pengujian dalam halaman login. Di sini karena halaman login dapat dilakukan oleh 3 role sekaligus, yaitu admin, trainer, dan juga peserta, maka di sini dapat ditampilkan bahwa ketiga role tersebut dapat melakukan login tersebut jika sudah memiliki akun, dan jika tidak memiliki akun maka user tersebut tidak dapat melakukan login. Selanjutnya ada pengimplementasian dan pengujian halaman Create Training. Ini merupakan tampilan dari pembuatan training baru. Kemudian setelah pembuatan training baru akan diarahkan ke halaman pembuatan jadwal pertemuan dari training yang telah dibuat. Selanjutnya ada halaman detail training. Jadi bisa dilihat di halaman detail training ini ada sidebar, di mana sidebar ini ada 4 button, di mana ada about training, modul, kemudian jadwal dari tiap pertemuannya, kemudian ada button untuk menambahkan jadwal pertemuan. Bisa dilihat di sini yang di kiri itu terdapat kondisi di mana jika jadwal pertemuannya yang day training ini, kalau si trainingnya sudah dilaksanakan dia akan berwarna abu, jika sedang berlangsung akan berwarna hijau, dan jika belum berlangsung akan berwarna hitam, dan jika belum ditambahkan jadwal pertemuan akan berwarna biru. Kemudian ini untuk halaman penambahan modulnya. Di halaman di sebelah kiri atas terdapat kondisi jika modulnya belum ditambahkan, dan ini ketika si training ini mempunyai modul. Kemudian ini ada penampilan modul, kemudian di sini ada pop-up untuk menambahkan modul. Kemudian selanjutnya di sini ada halaman detail dari training. Kemudian yang di kanan ini adalah pop-up untuk menambahkan jadwal training. Kemudian di sini ada pop-up setelah mengklikkan submit dalam jadwal training yang dibuat, dia akan menampilkan validasi apakah akan menyimpan perubahan. Kemudian di sini ada halaman file save ketika si trainingnya itu tidak berhasil disimpan. Kemudian ini ada kondisi jika si jadwal trainingnya itu berhasil disimpan, dan ini penampilannya. Dari pengerjaan yang kami lakukan juga, kami tentu menemukan permasalahan yang belum terselesaikan oleh kami, yaitu dari perancangan ER diagram yang kami buat itu belum final. Jadi ER diagram tersebut masih bisa berkembang sesuai dengan perkembangan yang kami lakukan. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.